Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, bersama Salsabila, Allahu Akbar. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan belajarnya, yuk kita baca doa belajar terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, semoga kegiatan belajar kita pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah. Iya, kita mulai pelajarannya di tema 4, subtema 1, PB 4 dan 6. Ya, PB 6 Bu Novi gabungkan ke PB 4 karena memang materinya sama ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat yang pertama menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi secara visual. Yang kedua, menjelaskan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi. Tujuan yang berikutnya, ketiga dan keempat adalah mempresentasikan informasi penting dalam teks eksplanasi. Dan yang keempat, menjelaskan pentingnya menghargai keragaman ekonomi. Kita mulai yang pertama ya, dari teks eksplanasi. Nah, materi ini berulang-ulang ya, sudah diajarkan. Kalau di hari Senin kemarin dan hari Selasa kita sudah mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari teks eksplanasi yang kemudian informasi tersebut kita tulis di dalam tabel atau diagram. Nah, saat ini yang akan kita pelajari adalah selain menggunakan diagram, informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat digali dan disajikan dalam bentuk gambar berseri. Penggunaan gambar berseri, Penggunaan gambar berseri dapat mempermudah memahami informasi yang disampaikan dalam teks. Jadi maksud gambar berseri di sini adalah beberapa gambar yang dibuat saling berhubungan, berkaitan, dan gambar tersebut sama atau menunjukkan isi dari teks eksplanasi tersebut. Penggunaan gambar berseri lebih menarik dan lebih sederhana dalam menyajikan informasi. Dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu topik dan ide pokok. Topik itu apa yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut, dan ide pokok, ide dari tiap paragraf ya. Langkah menyajikan informasi penting menggunakan gambar berseri. Ada beberapa langkah sebelum kalian membuat gambar berserinya. Yang pertama adalah menentukan topik teks eksplanasi. Yang kedua, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Jadi nanti ketika kalian membaca sebuah teks eksplanasi, sambil kalian tandai, kalian beri nomor mana yang paragraf 1, mana yang paragraf 2, ketiga, dan seterusnya. Lalu kalian temukan ide pokok dari tiap paragraf tersebut. Boleh digaris bawahi saja ide pokoknya. Lalu langkah yang ketiga adalah membuat kata kunci setiap paragraf berdasarkan ide pokok tersebut. Nah, kalian boleh menemukan kata kuncinya lebih dari satu ya. Nanti kata kunci itulah yang akan membantu kalian untuk membuat gambar atau mencari gambar yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Nah, jadi dalam satu paragraf jika menemukan beberapa kata kunci, kalian gambarnya nanti juga bisa lebih dari satu untuk tiap paragraf ya.
Langkah terakhir adalah menyajikan gambar secara berurutan sesuai dengan urutan informasi dalam teks eksplanasi. Paragraf 1 gambar 1, gambar kedua ya berarti untuk paragraf kedua. Kalau gambar ketiga masih ada hubungannya dengan paragraf kedua, berarti masuk di paragraf kedua. Yang penting harus berurutan. Ya, jadi misalkan paragraf 1 kamu hanya menemukan satu kata kunci, berarti hanya satu gambar. Tapi paragraf 2 misalkan kamu menemukan 3 kata kunci, berarti ada 3 gambar untuk paragraf 2. Paragraf 3 ada 2 kata kunci, berarti kamu membuat 2 gambar untuk paragraf ketiga tersebut. Begitu seterusnya ya, tergantung dari kata kunci yang kalian temukan dalam tiap paragraf. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi ya. Kalian bisa baca juga di buku paket kalian, ada di halaman 22-23 ya, tentang globalisasi di bidang ekonomi. Oke, Bu Novi beri waktu kalian untuk membacanya terlebih dahulu. Nah, sudah kalian baca teks eksplanasi tadi? Ada berapa paragraf bacaan tersebut? Ya, benar, ada 3 paragraf. Ya, ini adalah paragraf 1 ya. Di sini kalau Bu Novi menemukan kata kuncinya adalah berkembangnya zaman, terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di bidang ekonomi. Nah, ini nih ya. Nah, di sini diwakilkan dengan gambar. Nah, ini ceritanya globalisasi ya, globalisasi di segala aspek kehidupan manusia termasuk di bidang ekonomi. Ya, mulai dari transportasi juga mempengaruhi perkembangan di bidang ekonomi. Ya, ini mewakili gambar dari paragraf 1. Yang berikutnya ini paragraf 2. Di paragraf 2 ini disebutkan tentang adanya produksi. Nih ya. Pada aspek produksi, produsen dapat memproduksi suatu barang. Di sini disebutkan juga ada aspek distribusi dan juga ada aspek konsumsi atau konsumen. Nah, di sini contoh gambarnya adalah nih dia nih. Di sini Bu Novi menemukan 3 kata kunci. Yang pertama produksi, distribusi. Di sini produksinya dicontohkan dengan kegiatan konveksi ya, kegiatan membuat pakaian jadi. Nah, lalu kegiatan distribusinya atau penyalurannya digambarkan dengan ini ya, truk ya, kontainer yang sedang mengangkut hasil dari produksi konveksi ini. Dan gambar yang ketiga adalah konsumen ya, kegiatan memanfaatkan, membeli atau menggunakan barang yang sudah diproduksi tadi. Dalam hal ini contohnya baju ya. Kalau konsumen, kalau konveksi berarti baju. Ya. Ini 3 gambar yang mewakili dari paragraf 2. Paragraf 3 di sini disebutkan tentang dampak-dampak negatif dari globalisasi. Nah, di sini ada contohnya adalah kata kuncinya adalah nih. Pencemaran lingkungan dari limbah yang dihasilkan. Nah, contoh gambarnya ini. Dan yang kedua adalah kata kuncinya konsumen cenderung lebih mudah berperilaku konsumtif. Jadi apa saja dibeli gitu ya. Ini contoh gambarnya dari paragraf 3.
Kita lanjut materi berikutnya, yaitu menjelaskan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa globalisasi menyebabkan terjadinya keragaman kegiatan ekonomi. Dalam suatu wilayah pasti terdapat kegiatan ekonomi yang beragam. Jangankan dalam suatu wilayah, dalam lingkungan sekelas deh, dalam lingkungan kelas. Nah, pasti orang tua kalian dan orang tua teman-teman kalian pasti memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda, kan? Nah, globalisasi juga mempengaruhi keragaman ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu wilayah bisa terdapat kegiatan ekonomi yang beragam. Pasti itu ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu bisa jadi berbeda dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua teman-temanmu. Meskipun kegiatan ekonomi antara orang tuamu dan orang tua teman-temanmu berbeda, kalian harus tetap saling menghargai perbedaan tersebut, bukan penghalang untuk bersatu. Nah, sudah pasti nih ya. Jadi di lingkungan rumah kamu, di tetangga-tetangga kamu pasti memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Kegiatan ekonomi ini bisa disebut juga dengan profesi atau pekerjaan ya. Ada yang bekerja sebagai pegawai kantor pemerintahan, ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada juga yang mungkin yang bekerja sebagai petugas kebersihan, sebagai petugas keamanan, berbagai macam kegiatan ekonomi. Lalu bagaimana sikap kita? Tentunya tetap harus menghargai apapun profesi yang dilakukan oleh mereka. Ya, tidak ada profesi yang lebih penting, tidak ada profesi yang tidak penting. Semuanya memiliki peranan masing-masing dalam masyarakat. Nah, di sini Bu Novi punya beberapa gambar tentang berbagai macam profesi, mulai dari pekerja kantoran, petani, dokter, koki, buruh, ya, polisi, semua mempunyai peranan yang penting. Coba aja kamu bayangkan bagaimana kalau petani tiba-tiba tidak mau lagi menggarap sawahnya. Akhirnya negara kita tidak menghasilkan beras dan harus impor. Itu pasti membutuhkan banyak biaya ya. Dan bisa kita kelaparan ya. Begitu juga dengan kalau petugas kebersihan, satu hari saja petugas kebersihan tidak melakukan tugasnya, ya, apa yang terjadi? Mungkin tidak hanya kotor ya, yang akan terjadi bisa sampai menimbulkan penyakit ya, padahal hanya seorang petugas kebersihan saja yang tidak melakukan pekerjaannya. Nah, di sini keragaman kegiatan ekonomi mempengaruhi perekonomian setiap masyarakat. Ada yang hidup berkecukupan, ada juga yang dalam keterbatasan ekonomi. Pasti yang profesinya sebagai pekerja kantoran, pasti keadaan perekonomiannya akan berbeda dengan yang seorang petugas kebersihan. Pasti ya. Seorang nelayan pasti keadaan perekonomiannya akan berbeda dengan seorang dokter. Makan gitu ya. Lalu bagaimana sikap kita? Jika kita hidup berkecukupan, jangan sombong, tetaplah rendah hati dan gemar menolong orang lain. Sebaliknya, jika hidup dalam keterbatasan, tidak boleh malu dan merasa iri dengan kehidupan orang lain. Ya, sini udah pasti buat yang keadaan ekonominya lebih baik, jangan sombong, tetap rendah hati, justru harus menolong yang lainnya yang dalam keadaan kekurangan. Nah, buat yang keadaan perekonomiannya terbatas, jangan malu, jangan rendah diri, justru harus lebih giat belajar, lebih giat berusaha agar kedepannya, masa depannya nanti kehidupan perekonomiannya akan lebih baik lagi. Oke, baik, berikutnya ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya, ini sebagai bahan refleksi kamu. Temukan informasi tentang keragaman ekonomi di lingkungan kamu. Nah, pasti di lingkungan rumah kamu profesinya atau kegiatan ekonominya bermacam-macam. Nah, di sini Bu Novi kasih contoh satu keragaman ekonominya satpam. Apa pengaruhnya di lingkungan masyarakat? Tentunya lingkungan akan menjadi lebih aman, masyarakat lebih nyaman ya, karena terjamin keamanannya. Lalu sikap bagaimana yang harus diterapkan terhadap seorang satpam? Ya tentunya menghargai jasa-jasanya.
Kamu cari lagi 2 macam kegiatan ekonomi yang ada di lingkunganmu, lalu lengkapi tabel berikut. Tabel ini ada di buku paket kamu halaman 26. Ya, harus diisi ya, jangan sampai buku paket kamu kosong, nggak ada tulisan tangan kamu sama sekali, nggak ada tulisan kamu menjawab latihan-latihan atau soal-soal. Ya, alhamdulillah materi pembelajaran 4 dan 6 telah habis, tapi kalian harus mengulang lagi pelajarannya ya, biar selalu ingat. Sebelum diakhiri, mari kita baca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.